Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdih wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah syahadatan narju biha an-najata yaumal qiyamah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين Allahumma taqabbal minna salatana wa siyamana wa qiyamana wa ruku'ana ya rabbal alamin. Amma ba'd, ikhwatal iman hafizakumullah. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah tabaraka wa taala di pagi yang penuh berkah ini, di hari Jumat yang merupakan hari pertama di bulan suci Ramadan tahun 1441 Hijriah. Dan di samping itu dia juga merupakan hari yang mulia yang Allah berikan kepada orang-orang yang beriman kepadanya, yang disifati oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam min sayyidil ayyam, merupakan induk daripada hari-hari yang kita lewati dalam sepekan. Berkumpul dua kebaikan di bulan suci Ramadan dan kebaikan di hari Jumat yang merupakan hari yang mulia bagi orang-orang yang beriman. Mudah-mudahan dengan bertemunya dua kebaikan yang kita jumpai di hari ini dan kita dipertemukan pula dalam majelis ilmu, yang mudah-mudahan kemuliaan-kemuliaan hari dan waktu serta kemuliaan majlis ilmu membawa dan menjadikan diri kita orang-orang yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kita perbanyak selawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad. Semoga selawat-selawat kita dan doa-doa kita untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan untuk keluarganya, para sahabatnya, dan seluruh kaum muslimin yang tetap istiqamah di jalannya sampai hari kiamat kelak diterima Allah Azza wa Jalla. Ikhwatul iman hafizakumullah, sebagaimana yang sudah direncanakan oleh tim dan sudah disosialisasikan kepada seluruh kaum muslimin, kaum muslimat, as-saimin, as-saimat, bahwa insyaallah pagi ini kita akan mempelajari Kitabullah dan panduan yang telah Allah jadikan sebagai penyelamat bagi kita dan panduan yang telah menjamin kebahagiaan bagi kita di dunia dan di akhirat kelak, yaitu Al-Quranul Karim. Mengawali hari bulan suci Ramadan di hari pertama ini, sebagaimana Allah katakan, Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Quran hudan linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Bahwa bulan Ramadan merupakan bulan Al-Quranul Karim yang mana Allah jadikan sebagai petunjuk bagi kita dan sebagai penjelas serta pembeda bagi orang-orang yang beriman di dalam kehidupan ini. Maka di antara seni kita berinteraksi dengan Al-Quranul Karim, tidak hanya kita mempelajari, tidak hanya kita membaca dan mentilawah Al-Quranul Karim, dan juga tidak hanya membaca sekedar kita melewati ayat demi ayat atau surat demi surat, namun di antara bentuk interaksi yang dituntut bagi setiap orang yang beriman kepada Allah terhadap Al-Quranul Karim,
dia harus mentadaburi makna-maknanya dan dia memahami petunjuk-petunjuk ayatnya sehingga bisa diamalkan di dalam kehidupan kita. Agar Al-Quran menjadi petunjuk, penjelas dan pembeda di dalam kehidupan kita, maka kita melakukan sebuah usaha untuk memahami ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala dengan cara mentadabburi ayat-ayat pilihan yang Allah sampaikan di dalam Al-Quranul Karim. Semoga Allah Azza wa Jalla membuka hati kita dan memberikan pemahaman yang benar kepada kita, serta Allah memberikan kepada kita kemudahan di dalam mengamalkan ayat dan isi kandungan Al-Quranul Karim. Ikhwatal iman hafidhukumullah, pagi yang mulia ini, di awal pertama atau di hari pertama bulan suci Ramadan ini, kita akan mempelajari nasihat-nasihat Allah Subhanahu wa taala atau wasiat-wasiat Allah yang Allah sebutkan di akhir surat Al-An'am. Wasiat-wasiat mulia yang Allah sampaikan di dalam surat Al-An'am, dan ini menjadikan sebagai wasiat-wasiat al-muhakkamat, wasiat-wasiat yang tetap dan berlaku pada setiap umat, dan wasiat-wasiat yang sangat bijak yang akan bisa menyelamatkan kita dari segala hal yang akan menjadikan diri kita menyimpang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Di dalam surat Al-An'am, Allah Subhanahu wa taala kembali menyebutkan 10 wasiat bagi kita semuanya, orang-orang yang beriman, agar kita selamat dan terjaga akidah kita, keyakinan kita dari perkara-perkara yang menyimpang, dan agar kita terbimbing di dalam kehidupan kita menuju Allah Subhanahu wa taala, agar diri kita dan keluarga kita dan masyarakat kita terjaga dari segala hal-hal yang diharamkan Allah Subhanahu wa taala. Dan di dalam surat Al-An'am Allah juga menyebutkan wasiat-wasiat agar kita menjadi orang-orang yang lurus di dalam kehidupan ini, dan dengannya kita akan baik di dunia dan di akhirat kelak, dalam urusan dunia dan dalam urusan agama kita. Sebelum kita membaca dan menghayati serta mengambil faedah-faedah yang terdapat di dalam surat Al-An'am yang mana Allah sebutkan wasiat yang 10 tersebut, maka sebagaimana para ulama membiasakan untuk melihat secara singkat terhadap surat yang akan kita pelajari tersebut. Surat Al-An'am, ikhwatal iman hafidhakumullah, merupakan surat dari golongan surat Makkiyah. Sebagaimana yang dijelaskan oleh para ulama kita bahwa surat di dalam Al-Quranul Karim terbagi kepada 2 bagian. Pertama adalah golongan surat Makkiyah, dan yang kedua adalah golongan surat-surat Madaniyah. Adapun surat-surat Makkiyah itu adalah surat-surat yang diturunkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebelum Nabi hijrah ke kota Madinah, dan sebaliknya surat-surat Madaniyah adalah surat-surat yang diturunkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam setelah Nabi hijrah ke kota Madinah. Walaupun ayat dan surat tersebut turun di kota Mekah, namun jika seandainya turun setelah Nabi hijrah, maka dia akan tergolong kepada surat Madaniyah. Berbicara tentang tema yang Allah sampaikan di dalam surat Al-An'am adalah berbicara seputar taqrirut tauhid, penguatan dan penetapan tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala, wal imanu billah. Begitu juga yang berbicara tentang pokok-pokok dan keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa ifradullahu tabaraka wa taala bitashri'. Di antara temanya juga adalah di mana kita mengesahkan Allah Azza wa Jalla di dalam syariat ini. Apapun yang kita lakukan di dalam
ibadah kita kepada Allah Azza wa Jalla, maka kita semuanya harus mengesahkan Allah dan kita memurnikan ibadah kita kepadanya. Di antara tema yang dibahas oleh surat Al-An'am adalah taqrirul iman bil yaumil akhir, yaitu menetapkan keimanan kita terhadap hari akhir, di mana di antara perkara-perkara yang penting yang mesti kita pahami bersama di dalam agama ini adalah perkara tentang yaumil akhir. Bahkan di antara fokus dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan itu menjadi salah satu penyebab dimusuhi dakwah Nabi kita alaihi salatu wasallam adalah mendakwahkan terhadap keimanan kepada yaumil akhir. Mendakwahkan terhadap keimanan yaumil akhir. Itulah salah satu fokus di antara ajaran Rasulullah dan dakwah beliau alaihi salatu wassalam, yaitu mengajak kita agar beriman kepada Allah dan kepada hari akhir, yang mana akan ada hari dan kehidupan setelah kehidupan kita di dunia ini. Dan di antara tema-tema surat Al-An'am adalah berbicara tentang hujjah serta pertentangan orang-orang musyrikin, orang-orang kafirin dan mubtadi'in terhadap agama Allah Subhanahu wa taala. Maka di dalam surat yang panjang ini, maka Allah Subhanahu wa taala menyebutkan ada 10 wasiat mulia dari Allah untuk manusia-manusia yang ingin mulia di sisi Allah Tabaraka wa taala. Dan ini menjadi simbol kehidupan orang-orang yang beriman kepada Allah Azza wa Jalla, agar menjadi panutan dan agar menjadi panduan di dalam kehidupan tentang wasiat-wasiat yang Allah sampaikan di dalam surat Al-An'am yang insyaallah taala akan kita tadabburi bersama. Ikhwatul iman hafizakumullah, bahwa kalau kita lihat 10 wasiat yang Allah sampaikan di dalam surat Al-An'am ini, dari ayat 151, 150 dan 153, maka kalau kita lihat berdasarkan perkataan para ulama, ternyata 10 wasiat tersebut adalah wasiat-wasiat di setiap agama dan syariat para nabi dan rasul. Ternyata 10 wasiat yang Allah sampaikan kepada Rasulullah SAW dan umatnya Muhammad SAW merupakan wasiat-wasiat yang berlaku pada syariat daripada setiap nabi dan rasul sebelum Nabi Muhammad SAW. Dan Allah sampaikan pula untuk kita sebagai umat Muhammad SAW. Makanya ada ungkapan salah seorang sahabat Rasulullah SAW tentang wasiat Allah yang Allah sampaikan kepada umat Muhammad SAW. Di antaranya perkataan Abdullah ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu berkata, "Man sarrahu ayyaqra'a wasiyata Muhammad sallallahu alaihi wasallam allati alaiha khatimah." Barang siapa yang ingin membaca wasiat Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang merupakan sebagai penutup para nabi, falyaqra hadhil ayat, maka hendaklah kalian membaca ayat-ayat yang Allah sampaikan di dalam surat Al-An'am dari ayat 151 sampai 153. Inilah perkataan salah seorang sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang mengharuskan kita untuk mendalaminya, yang mengharuskan kita untuk menentadaburinya, dan alangkah pentingnya untuk kita pelajari wasiat-wasiat tersebut, dan alangkah perlunya untuk kita pahami bersama sehingga kehidupan kita lurus dan sehingga kehidupan kita selamat di dunia dan di akhirat kelak. Ikhwatul iman hafizakumullah, maka mari kita lihat, silakan yang membuka, yang memiliki di hadapannya Al-Quranul Karim, agar membuka surat Al-An'am ayat 151. Kepada kaum muslimin, saudara-saudari yang memiliki mushaf di depannya, maka silakan dibuka. Kita akan lihat satu persatu dari wasiat Allah Subhanahu wa taala tersebut, sehingga kita bisa mengambil ibrah dan bisa mengambil faedah
dari ayat-ayat yang telah Allah sampaikan dan dari wasiat-wasiat mulia tersebut yang akan menjadi simbol kehidupan, yang akan menjadi panduan di dalam beragama kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-An'am ayat 151 ini Allah katakan, Allah Subhanahu wa taala katakan, Qul ta'alau atlu ma harrama rabbukum alaikum. Di sini Allah Subhanahu wa taala menyebutkan kepada kita, katakanlah wahai Muhammad, marilah kubacakan apa yang diharamkan atas kamu oleh Tuhanmu. Allah menyampaikan sebuah perintah kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan perintah qul ta'alau, marilah kubacakan apa yang diharamkan atas kamu oleh Rabbmu. Maka di sini dapat kita ambil sebuah pelajaran mahal. Ketika Allah Subhanahu wa taala mengatakan qul ta'alau atlu ma harrama rabbukum alaikum. Di sini Allah Subhanahu wa taala memerintahkan nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk meminta dari manusia agar mereka mau mendengarkan apa yang Allah haramkan atas mereka. Bahwa hak untuk menghalalkan dan mengharamkan itu hanya hak Allah Subhanahu wa taala. Perkara menghalalkan dan mengharamkan hanya milik Allah Tabaraka wa ta'ala, bukan hak setiap orang, bahkan bukan hak setiap tokoh-tokoh daripada agama ini. Tetapi mengharamkan dan menghalalkan tentang urusan agama itu adalah milik Allah Tabaraka wa ta'ala. Maka disinilah Allah Subhanahu wa ta'ala katakan, wala taqulu lima tasifu alsinatukum al-kadhiba hadha halalun wa hadha haram litaftaru 'ala Allahil kadhib. Allah taala mengatakan, dan janganlah kamu mengatakan terhadap apa yang disebut-sebut oleh lidahmu secara dusta. Ini perkara yang sangat penting. Jangan sampai lisan ini mengatakan perkara halal dan haram kalau dia tidak mengetahuinya. Ini adalah halal dan ini adalah haram dengan mengada-ngadakan kebohongan terhadap Allah Subhanahu wa taala. Allah memperingatkan kita agar jika perkara agama ini berhati-hati, tidak kita memudah-mudahkan diri untuk menghalalkan atau mengharamkan. Karena perkara menghalalkan dan mengharamkan hanya milik Allah Tabaraka wa taala. Dengan inilah apa yang diharamkan Allah, apa yang diharamkan oleh orang-orang jahiliyah dari binatang ternak dan semisalnya, maka sesungguhnya itu adalah tidak haram, karena pengharaman mereka adalah mengada-adakan bukan dari Allah Subhanahu wa taala. Mari kita lihat apa saja yang diharamkan Allah Tabaraka wa taala di dalam wasiat mulia, 10 wasiat Allah Tabaraka wa taala. Yang pertama adalah alla tusyriku bihi syai'a. Alla tusyriku bihi syai'a. Ini sebuah larangan, wasiat Allah Tabaraka wa ta'ala, bahwa kita tidak boleh. Yang pertama, wasiat pertama adalah kita tidak boleh mensyirikkan Allah Tabaraka wa ta'ala. Mari kita perhatikan bidayatul wasaya, permulaan wasiat itu Allah katakan alla tusyriku bihi syai'a. Alla tusyriku bihi syai'a. Artinya ini adalah larangan dari Allah Subhanahu wa taala agar kita tidak mensyirikkannya. Ini wasiat pertama. Bada'a biqadiyatit tauhid. Allah memulai wasiatnya dengan mengingatkan perkara yang agung, perkara yang sangat mulia, di mana dia akan menjadi kunci kebahagiaan, yang akan menjadi kunci ketenangan, kunci keselamatan, yaitu perkara tauhid, perkara yang sangat agung, perkara yang sangat besar, perkara yang sangat luar biasa yang mesti kita ketahui bersama. Maka kemudian
wasiat yang pertama ini menjadi kunci di mana selamatnya seseorang di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan adapun wasiat-wasiat setelahnya, 9 wasiat setelahnya akan sangat terkait erat dengan wasiat yang pertama ini. Di mana wasiat-wasiat setelahnya itu semuanya akan memberikan manfaat dan akan memberikan keselamatan jika seandainya wasiat pertama ini betul-betul dilaksanakan. Maka 9 wasiat itu akan sangat tertumpu kepada wasiat pertama ini. Dan wasiat yang pertama akan menjadi kunci berlakunya dan berfaedahnya wasiat-wasiat yang setelahnya. Maka kemudian Allah Subhanahu wa taala menyebutkan alla tusyriku bihi syai'a. Di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam banyak disebutkan tentang larangan kita mensyirikkan Allah Azza wa Jalla. Di dalam banyak hadis Nabi menyebutkan perkara-perkara larangan di mana kita tidak boleh mensyirikkan Allah Azza wa Jalla. Bahkan Allah di dalam hadis qudsi mengatakan, ana aghna syuraka anisyirki. Saya tidak butuh kepada kesyirikan kalian, kata Allah. Saya tidak butuh kepada kesyirikan yang kalian lakukan. Bahkan Allah katakan, barang siapa yang mensyirikkan aku dengan sesuatu, maka taraktuhu wa syirkahu. Aku tinggalkan dia, hamba itu, kata Allah, dan aku tinggalkan kesyirikan yang dilakukannya. Maka Allah sungguh mulia. Allah maha suci. Allah adalah zat yang maha agung, yang tidak butuh satupun, yang tidak butuh syirikat, yang tidak butuh sesuatu pendamping untuknya. Maka setiap muslim harus memurnikan akidahnya. Setiap muslim harus memurnikan tauhidnya. Setiap muslim harus memurnikan keyakinan hanya untuk Allah tabaraka wa taala. Wa bihadza yastalzimul amr bididdihi. Ketika Allah Subhanahu wa taala melarang kita agar tidak mensyirikkannya, maka kembalilah kepada sebuah kaidah al-amru bididdihi. Ketika perintah Allah melarang, ketika larangan Allah untuk mensyirikkan, agar kita tidak mensyirikkan dia dengan yang lainnya, maka di sini ada perintah bagi kita agar kita mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana yang dijelaskan Allah Subhanahu wa taala di dalam wasiat-wasiat yang lain, di dalam surat yang lain Allah katakan, wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyah. Rabbmu telah menetapkan, telah mewajibkan alla ta'budu illa iyyah, agar kamu tidak menyembah kecuali Allah Subhanahu wa taala. Ini menunjukkan ketika Allah menetapkan tidak boleh menyembah kecuali hanya kepadanya, ini menunjukkan betapa pentingnya kita memurnikan tauhid dan keyakinan kita untuk Allah Subhanahu wa taala. Ada hal yang menarik dari dari ayat tersebut, alla tusyriku bi syai'a. Syai'a di sini, ikhwatul iman hafizakumullah, Allah menyebutkan dalam bentuk nakirah. Tentu bagi orang yang pernah belajar bahasa Arab tahu bahwa Allah menyebutkan syai'an nakiratan fi siyakin nahi. Menyebutkan nakirah pada susunan larangan, wa hadza yadullu ala al-umum. Jika ada nakirah pada siyak larangan atau nahi, ini menunjukkan perkara apa saja di mana Allah Subhanahu wa taala melarang kita mensyirikkan sesuatu apapun, di mana Allah melarang kita menduakan Allah dengan satu apapun. Dalam makna, dalam bahasa yang lebih jelasnya, Allah melarang kita menduakannya dengan apapun dari makhluk dan ciptaannya. Maka di sini Allah katakan la tusyriku bihi syirkan qalilan aw katsiran. Di mana Allah melarang kita untuk berbuat syirik besar atau kecil, banyak atau sedikit. Dan masuk di dalam makna syai'an di situ adalah seluruh makna kesyirikan. Baik itu kesyirikan kecil maupun kesyirikan besar, ataupun kesyirikan yang khafi, yang tidak nampak. Baik itu kesyirikan dalam sifat rububiyah kepada Allah, ya, bahwa kita tidak meyakini Allah Azza wa Jalla di dalam pengaturan alam ini, atau syirik di dalam uluhiyah kita kepada Allah, dan kesyirikan di dalam asma dan sifat.
Makanya dalam makna syai'a di situ masuk di dalamnya seluruh hal. Perkara apa saja, baik itu kesyirikan yang sifatnya kecil maupun besar, baik itu sedikit maupun banyak, baik itu kesyirikan yang terdapat pada rububiyah Allah ataupun kesyirikan yang terdapat pada uluhiyah Allah ataupun kesyirikan yang terdapat pada asma dan sifatnya. Ikhwatul iman hafizakumullah. Maka karena tauhid merupakan min ahammil al-wajibat awil matalib, tauhid merupakan perkara yang agung dan dia adalah perkara yang pertama yang dituntut dan dia merupakan dakwanya para nabi dan rasul. Maka itu bagi kita sebagai orang yang beriman kepada Allah, maka tauhid merupakan perkara yang mesti kita benarkan, yang mesti kita pelajari dan mesti kita ajarkan kepada umat sehingga mereka tidak melenceng dan mereka tidak tergelincir kepada perkara-perkara yang dilarang Allah Subhanahu wa taala. Di dalam banyak ayat Allah Subhanahu wa taala telah menyebutkan betapa besarnya ancaman kesyirikan itu. Betapa dahsyatnya ancaman perilaku kepada orang-orang yang melakukan kesyirikan, bahwa Allah menjamin sebuah kalimatnya dengan sebuah ancaman, innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Allah tidak akan mengampunkan dosa orang-orang yang melakukan kesyirikan. Tentunya orang-orang yang tidak bertaubat. Jika dia melakukan kesyirikan selama dia hidup, maka hendaklah segera bertaubat kepada Allah Azza wa Jalla. Di musim-musim yang baik seperti ini, di musim-musim mulia, di musim-musim kebaikan dan keberkahan di bulan suci Ramadan, mari kita bertaubat kepada Allah Azza wa Jalla dari segala bentuk kesalahan dan dosa-dosa yang telah kita lakukan. Apatah lagi dosa-dosa yang sifatnya adalah kesyirikan. Karena dosa syirik itu akan menggugurkan amal-amal. Puasa tidak akan berlaku. Pahala puasa tidak akan ada manfaatnya. Puasa, salat tidak akan ada kebaikan kita dapatkan. Dan seluruh kebaikan-kebaikan yang kita lakukan selama ini, dia akan gugur diakibatkan kesyirikan yang kita lakukan. Berhati-hatilah kita di dalam perkara ini, wahai saudara-saudariku. Jangan kita sepelekan perkara tauhid. Perkara tauhid adalah perkara yang sangat agung. Dan perkara tauhid adalah perkara yang sangat penting untuk kita jadikan, tajamkan pandangan kita. Sehingga kita tidak salah. Kesalahan kita di dalam urusan tauhid berakibat fatal di dunia dan di akhirat kelak. Allah tidak menerima kita. Allah tidak akan mengampuni kita. Allah tidak akan memberikan maaf kepada kita. Maka di dalam ayat lain bahkan Allah katakan wa ma'wahun nar wa ma'wahu jahannam, sebagai tempatnya adalah neraka jahannam. Maka orang-orang yang melakukan kesyirikan ketika di dunia tidak ada lain sebagai tempat kembali baginya kecuali neraka jahannam, dan mereka akan kekal di dalam neraka tersebut. Oleh itu, saudara-saudariku, kaum muslimin, kaum muslimat, mari kita laksanakan wasiat Allah yang pertama, tidak kita mensyirikkan Allah, dan kita hendaklah memurnikan akidah dan tauhid kita hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ikhwatul iman hafizakumullah. Di dalam kehidupan kita bermasyarakat hari ini, masih banyak fenomena-fenomena yang sering kita lihat dan sering kita rasakan keberadaan dan perilaku-perilaku menyimpang seperti ini. Di antara bentuk-bentuk kesyirikan yang masih ada di tengah masyarakat kita, seperti ketika seseorang melakukan usaha dengan membuka lahan-lahan tertentu, maka dia melakukan dengan menyembelih hewan-hewan tertentu, menyembelih kambing atau menyembelih sapi dan lain sebagainya. Lalu kemudian diambillah bagian dari hewan tersebut dan dihadiahkan untuk penghuni tempat tersebut. Bisa dihadiahkan kepada penghuni laut jika seandainya dia mengkhawatirkan laut itu akan memberikan bahaya, atau bisa dihadiahkan kepada penghuni lembah, bisa dihadiahkan kepada penghuni gunung, dan bisa dihadiahkan kepada penghuni hutan. Maka perilaku ini, ketika kita menyembelih suatu hewan, seekor hewan, kemudian kita ambil bagiannya, mungkin pahanya, mungkin kepalanya, lalu kita hadiahkan, kita peruntukkan untuk penjaga, kita peruntukkan untuk makhluk-makhluk yang ada di tempat tersebut, dengan harapan
seluruh usaha yang kita lakukan terjaga selamat dan tidak ada gangguan-gangguan. Nah, ini adalah perkara kesyirikan. Dan ini perkara yang sangat dimurkai oleh Allah, perkara-perkara yang dibenci Allah Subhanahu wa taala. Maka tak jarang ketika seseorang ketika dia membangun rumah, ya, kemudian dia membasahi tiang rumahnya dengan darah-darah hewan, dengan keyakinan bahwa hewan tersebut, darah tersebut akan memberikan keselamatan. Ini perkara kesyirikan. Ini perkara-perkara yang dibenci Allah Azza wa Jalla. Bukankah yang mendatangkan keselamatan itu Allah? Bukankah yang akan memberi pertolongan itu Allah? Bukankah yang akan memberikan kepada kita penjagaan itu Allah? Kenapa kita harus meyakini benda-benda yang lain? Bukankah Allah Azza wa Jalla An-Nafi', yang memberikan manfaat? Bukankah Allah Azza wa Jalla Al-Jabbar? Bukankah Allah Azza wa Jalla Al-Qahhar? Maka kita sebagai orang yang beriman kepada Allah Azza wa Jalla, murnikan tauhid kita dalam asma dan sifatnya. Bahwa makhluk-makhluk yang ada, benda-benda ini semuanya adalah seperti kita. Kenapa kita harus meyakini benda itu akan memberikan manfaat, sementara dia juga makhluk ciptaan Allah Azza wa Jalla? Maka orang beriman selalu menggunakan akal, berfikir, dan ajaran agama Allah sesuai dengan syariat, sesuai dengan akal dan pikiran kita. Ketika syariat ini diletakkan, diberikan Allah, maka itu sungguh selaras dengan kehidupan kita dan akal pikiran kita. Di antara fenomena-fenomena yang lain, sering juga kita dapatkan bahwa ada di antara kaum muslimin, saudara-saudari kita yang memiliki amanah, yang menginginkan jabatan, yang menginginkan popularitas dan lain sebagainya. Maka kita dapatkan di antara kehidupan mereka itu ternyata ada mereka-mereka yang memakai cincin. Yang ternyata cincin itu tidak hanya perhiasan untuk menghiasi jari jemari mereka atau mengikuti Nabi SAW. Tidak. Ternyata ada di antara dialog-dialog mereka itu ucapan kata-kata yang tersitu, dan dalam ucapan tersebut mengandung kesyirikan. Kalau dipakai cincin tersebut ternyata tidak akan bisa menggeser kedudukan dan jabatannya. Kalau dipakai cincin tersebut, maka tidak akan ada orang yang syirik dengannya, sehingga tidak ada orang yang akan melengsarkan dari jabatan dan lain sebagainya. Dia meyakini cincin yang dia pakai itu akan menghadirkan keselamatan dan akan menghadirkan manfaat di dalam jabatan-jabatannya. Ikhwatal iman hafizakumullah. Ketahuilah ini adalah perkara-perkara syirik. Ini perkara-perkara yang akan menggugurkan amal dan kebaikan kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Atau ketika ada seseorang membeli kendaraan, baik itu mobil maupun motor, kita dapatkan juga fenomena di dalam kehidupan masyarakat, di mana mereka membasahi sebagian kendaraannya dengan hewan-hewan, dengan darah-darah hewan seperti ayam atau hewan-hewan yang lainnya, dengan keyakinan bahwa motor dan mobilnya selamat, bahwa motor dan mobilnya terjauh dari segala bentuk musibah, bahwa dia akan tidak kecelakaan dan lain sebagainya. La ilaha illa anta subhanaka inna kunna minadh dhalimin. Ini perkara-perkara yang sangat dibenci Allah Azza wa Jalla. Perkara-perkara yang sangat dilarang Allah Azza wa Jalla. Ini tidak benar. Dan ini perkara yang haram untuk kita lakukan. Ketika Anda memberi sebuah kendaraan mobil atau motor, kendaraan yang lainnya misalnya, maka Nabi telah mengajarkan doa agar kita bisa mendapatkan kebaikan dari kendaraan tersebut dan kita bisa terhindar dari kejahatan kendaraan tersebut. Nabi telah mengajarkan itu kepada kita. Bukankah Nabi membimbing kita dalam sebuah doa, Allahumma inni as'aluka khaira wa khaira ma jabalta alai. Begitu juga dengan perkara-perkara, ya, apa saja yang bisa kita yakini akan mendatangkan manfaat dan mudarat, yang itu hanya bisa dilakukan Allah Azza wa Jalla, maka ini perkara-perkara yang dilarang dalam agama kita. Di antara fenomena kesyirikan juga kita dapatkan ada di antara anak-anak yang baru lahir atau anak-anak yang tumbuh di dalam kehidupannya, maka kemudian orang tuanya menyambut dengan sebuah perbuatan kesyirikan. Anak tersebut dikasih kain dengan keyakinan warna-warni, atau kain tersebut akan diletakkan di
lengannya, diletakkan di pahanya atau di lehernya, dengan tujuan itu akan menyelamatkan dan menjauhkan anak dari gangguan-gangguan syaitan dan lain sebagainya. Bukankah Nabi SAW telah mengajarkan kepada kita sebuah ilmu, sebuah keyakinan, bahkan sebuah doa yang mesti kita lakukan agar anak ini selamat, bukan dengan melakukan perkara-perkara tersebut, bukan dengan melakukan hal-hal tersebut. Ya, ini perkara yang kesyirikan. Nabi SAW telah mengajarkan kepada kita sebuah contoh tauladan yang baik agar kita menta'awuzkan anak kita, agar kita mengatakan Allahumma inni u'idzuka bikalimatillahi tamati min syarri ma khalaq min kulli ainin lamah wa min kulli syaitanin wahama. Ini doa Nabi. Bukan malah kita memakaikan benang-benang yang berwarna-warni atau memakaikan kalung-kalung yang kita yakini itu akan menolak bala dan menolak musibah dan lain sebagainya. Ketahuilah ini perkara yang diharamkan Allah, wahai saudara-saudariku. Ini perkara-perkara yang sangat menyedihkan dalam kehidupan kita. Maka kalau kita ingin selamat dunia akhirat, kalau kita ingin bahagia di dunia dan di akhirat kelak, dan bahkan kalau kita ingin hidup ini nyaman, hidup ini tentram, hidup ini tenang, maka kunci utamanya adalah memurnikan akidah kita hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Wahai saudara-saudariku dimanapun berada, inilah wasiat pertama Allah Azza wa Jalla sampaikan di dalam surat Al-An'am ayat 151, dan ini perkara yang sangat mulia yang untuk kita dalami dan untuk kita pelajari sehingga menjadikan diri kita mulia kepada Allah Subhanahu wa taala. Saudara-saudariku kaum muslimin, kaum muslimat, ikhwatal iman hafizakumullah. Masuk kepada wasiat Allah yang kedua. Di dalam surat Al-An'am ini masih di dalam ayat 151, Allahu tabaraka wa ta'ala menyebutkan wabil walidaini ihsana. Agar kita berbuat baik, agar kita berbakti dan berbuat baik kepada orang tua kita. Ini wasiat yang kedua. Wasiat agar berbakti kepada orang tua, agar berbuat baik kepada orang tua. Kalau kita lihat ayat ini, Allah tidak katakan la ta'aqqul walidain, jangan kalian durhakai. Jangan kalian durhakai kedua orang tua kalian, tidak. Tetapi di sini Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam wasiatnya bisighatil amri lan nahi. Ini perkara yang indah ya, kalau kita ayat Al-Qur'an kita tadaburi ya. Kalau di dalam wasiat pertama tadi Allah sampaikan alla tusyriku bihi syai'a, di mana Allah datangkan dengan sigat nahi, jangan kalian mensyirikkan Allah dengan satu apapun. Adapun dalam wasiat yang keduanya Allah menyebutkan wabil walidaini ihsana. Allah tidak menyebutkan wala ta'uqqul walidain, jangan kalian mendurhakai kedua orang tua kalian, tidak. Tetapi Allah sebutkan dengan bentuk perintah. Ini menunjukkan bahwa Allah Subhanahu wa taala ingin mengatakan kepada kita bahwa berbakti kepada orang tua adalah perkara yang sangat ditekankan oleh agama. Yang kedua, ini menunjukkan bahwa berbuat buruk atau durhaka kepada orang tua, atau kita hanya meninggalkan, tidak berbuat buruk kepada orang tua tidak cukup. Jadi tidak hanya kita meninggalkan perkara-perkara buruk saja kepada orang tua, tidak, tetapi Allah ingin tekankan agar kita menjadi orang yang berbakti kepadanya. Perhatikan baik-baik bahwa walidilala ala anna tarkil isa'a fi sya'nihi ma la yakfi. Dengan meninggalkan perkara-perkara buruk kepada orang tua tidak cukup. Bal labudda min kaffil adza bi anwa'ihi wa in qalla. Artinya kita harus menahan diri. Kita harus menjauhkan perkara-perkara yang menyakiti hati orang tua kita dengan seluruh bentuk, walaupun hanya sedikit.
Inilah makna di mana Allah mengatakan wabil walidaini ihsanan, ada penekanan bahwa seluruh keburukan-keburukan mesti kita tinggalkan, mesti hanya sedikit. Dengan lihat ma'al birri wal hibzi wal ihsani wa imtisalil awamir. Jadi dalam wasiat yang kedua ini Allah tidak hanya melarang kita untuk tidak menyakiti orang tua, tetapi Allah menginginkan perkara yang lebih dari itu dengan menunjukkan bakti, dengan menunjukkan ketaatan, dengan menunjukkan berbuat baik kepada kedua orang tua kita. Ini wasiat mahal dari Allah untuk kita sebagai manusia yang beriman kepada Allah dan Rasul-Nya, agar kita berbakti kepada kedua orang tua kita, agar kita berbuat baik kepada mereka yang telah mendidik kita, yang telah menjaga kita, yang telah membimbing kita, yang telah memberikan kepada kita perhatian. Dan ada hal yang menarik jika kita perhatikan makna wabil walidaini ihsana. Ternyata di sini juga Allah menyebutkan ihsan. Allah menyebutkan, mengungkap dengan masdar ihsan. Ini artinya apa? Ihsan dengan seluruh bentuk kebaikan. Ihsan itu artinya kebaikan. Ini menunjukkan agar kita berikan bakti kita, ya, kebaikan kita dengan seluruh kebaikan yang Allah perintahkan. Ya, tidak hanya berupa perkataan, tidak hanya berupa perbuatan, tidak hanya harta, tetapi seluruh jenis yang membuat orang tua kita, seluruh perkara yang membuat dia senang, yang membuat dia bahagia, yang membuat dia tentram dan nyaman kepada kita, maka dianjurkan bagi setiap anak untuk memberikan itu kepada orang tuanya. Maka fahadha yadullu ala kamalil ihsan wa annahu ihsanun azim. Ini adalah ihsan yang sangat luar biasa, ihsan yang sempurna. Seluruh hal yang membuat orang tua kita ini bahagia, maka lakukanlah itu. Tentu dalam perkara-perkara yang dicintai dan diridai Allah Azza wa Jalla. Adapun perkara-perkara yang dilarang oleh Allah, maka tentu kita tidak boleh taat dan tidak boleh kita melakukan perkara tersebut. Saudara-saudariku yang dirahmati Allah Azza wa Jalla, ikhwatal iman hafizakumullah, al-amru bil ihsan lil walidaini yastalzim tarkul isaati lahuma. Saya ulangi, perintah untuk berbuat baik kepada orang tua, di situ ada makna perintah untuk meninggalkan perilaku buruk kepada orang tua. Ini yang sudah kita sampaikan di awal tadi, bahwa ketika Allah Azza wa Jalla memerintahkan kepada kita untuk berbuat baik, di situ juga ada perintah larangan untuk berbuat buruk. Tetapi di dalam Islam tidak hanya kita menahan diri untuk untuk berbuat buruk kepada orang tua, namun dilengkapkan dengan berbuat baik. Mudah-mudahan saudara-saudari semua bisa memahami yang diinginkan oleh Allah Azza wa Jalla dalam ayat ini. Kita bisa memahami semuanya, bahwa ketika Allah memerintahkan kita untuk berbuat baik, berarti di situ ada larangan untuk berbuat buruk. Dan Islam tidak hanya melarang untuk berbuat buruk kepada orang tua saja, namun kita harus berbuat baik sebagai bentuk bakti kita kepada orang tua kita. Makanya tidak heran di dalam Al-Quranul Karim, ikhwatal iman hafizakumullah, kita dapatkan seringnya berbakti kepada Allah itu disandingkan dengan bakti dengan orang tua. Ayat-ayat yang terkait dengan ketaatan kepada Allah seringkali Allah sandingkan dengan ayat-ayat bakti setelahnya bakti kepada orang tua. Di ketika Allah membicarakan agar kita beribadah kepada Allah semata, lalu kemudian agar kita juga berbakti kepada orang tua kita. Dan ini berulang-ulang di dalam Al-Quranul Karim. Dan ini menunjukkan tentunya bahwa orang tua yang telah menjadi sebab adanya kita di dunia ini dan menjadi sebab kita menjadi orang-orang yang tahu dengan agama melalui pendidikan yang mereka berikan kepada kita, maka dari situlah kita wajib untuk berbakti kepada kedua orang tua kita. Dan wabil walidaini ihsana, di sini kita lihat di mana
dijadikan wabil walidaini ihsana dengan huruf ba, wa qad yata'adda bi ila, dan ternyata para ulama bahasa menyebutkan at-ta'addi bi ba ini ablak, lebih kuat penekan. Wabil walidaini ihsana ini lebih kuat penekanannya, sehingga semangat bakti itu tertanam dalam diri kita dan lebih dalam dan lebih melekat kepada diri kita. Tidak hanya sekedar menyalurkan kebaikan, menyampaikan kebaikan, tetapi menjadi karakter kita. Berbakti kepada orang tua itu menjadi karakter kita, menjadi bagian dari kehidupan kita. Inilah makna yang Allah inginkan, wabil walidaini ihsana. Menjadi simbol dalam kehidupan seseorang di dalam berbakti kepada orang tua, di mana dia menjadi orang-orang yang selalu memberikan kebaikan kepada orang tua. Tidak hanya sekali semusim atau sekali dalam setahun, tidak. Tetapi mukmin dipandu oleh Allah bagaimana cara berbakti kepada orang tua. Di dalam pembahasan berbakti pada orang tua, mukmin memiliki panduan yang kokoh dan utuh sekali. Ya, bahkan di dalam hadis Nabi SAW tidak ada batas waktu bagi seseorang bisa berbakti kepada orang tua, tidak. Tetapi berbakti kepada orang tua bisa dilakukan di dunia sampai mereka setelah meninggal dunia. Berbakti kepada orang tua sepanjang hayat kita dan sepanjang hayat kedua orang tua kita, bahkan sampai setelah mereka meninggal dunia pun masih banyak cara berbakti kepada mereka. Dan ketahuilah wahai saudara-saudariku, orang-orang yang memiliki orang tua dan orang-orang yang masih memiliki kedua orang tua atau salah satu darinya, maka berbahagialah Anda dan bersyukurlah atas nikmat tersebut, dan jangan sampai orang-orang yang tidak memanfaatkan keberadaan mereka atau salah satu dari orang tua kita untuk tidak menggapai surga Allah Subhanahu wa taala. Bahkan di dalam sebuah hadis yang sahih, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika Rasulullah naik mimbar, bahwa ketika Nabi naik anak tangga pertama, Nabi mengatakan amin. Kemudian anak tangga keduanya Nabi mengatakan amin, dan anak tangga berikutnya Nabi mengatakan amin. Setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan khutbah, maka Nabi ditanya, "Apakah yang membuat engkau wahai Nabi mengatakan amin, amin dan amin?" Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Maka saya mengaminkan doanya malaikat Allah Azza wa Jalla." Adapun amin yang pertama, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Raghima anfi rajulin." Maka celakalah orang, raghima anfi rajulin adraka walidayhi indal kibar, bertemu dengan kedua orang tuanya, au ahadahuma, atau salah satu dari keduanya bertemu, sampai usia mereka tua, kemudian kita membersamai mereka, dan pertemuan kita, perjumpaan kita dengan orang tua kita ini tidak menjadikan kita masuk ke dalam surga Allah, maka malaikat yang berdoa, Rasul sallallahu alaihi wasallam mengaminkan doa itu. Allahu akbar. Celaka siapa mereka? Orang-orang yang bertemu dengan kedua orang tuanya atau salah satu dari keduanya. Dia tidak bisa menjadikan mereka menjadi wasilah untuk menuju surga Allah Azza wa Jalla. Diaminkan oleh Nabi yang berdoa adalah malaikat Allah, yang makhluk suci, yang tidak pernah durhaka kepada Allah, dan diaminkan oleh manusia mulia Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bil munasabah, karena ini bulan Ramadan, juga termasuk salah satu doa yang diaminkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah man adraka Ramadan, yang bertemu dengan bulan suci Ramadan, bertemu dengan bulan mulia ini, kemudian dosanya tidak diampunkan Allah Azza wa Jalla. Maka Nabi mengaminkan, raghima anfi rajul, kata malaikat, faqala amin. Manusia yang celaka yang kedua adalah orang-orang yang bertemu dengan bulan Ramadan,
yang bertemu dengan bulan ampunan, yang bertemu dengan bulan kemuliaan, tetapi dia tidak mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan amin yang ketiga, ternyata kecelakaan, kehinaan bagi orang-orang yang ketika disebutkan nama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam maka dia tidak berselawat kepada baginda kita sallallahu alaihi wasallam. Sallu ala nabi. Perbanyaklah selawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsan ila yaumiddin. Semoga Allah berikan lisan-lisan kita ini basah selalu untuk berselawat kepadanya, basah selalu untuk memuji Allah Azza wa Jalla, dan semoga kita semua termasuk orang-orang yang mendapatkan kebahagiaan di hari kiamat kelak dengan memperbanyak selawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ikhwatal iman hafizakumullah. Wabil walidaini ihsana. Wasiat yang kedua, agar kita berbuat baik kepada kedua orang tua kita. Agar kita berbakti kepada orang tua kita. Agar kita menjadi orang-orang yang selalu berusaha berbuat baik kepada orang tua kita, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita kemudahan, memberikan kepada kita taufiknya agar kita bisa berbakti kepada kedua orang tua kita. Walaupun suasana puasa hari saat ini, tahun ini berbeda dengan puasa-puasa tahun sebelumnya, maka walaupun kita diminta untuk berdiam diri di rumah, walaupun kita puasa hari ini lebih banyak di rumah, maka jangan halangi orang tua kita untuk mendapatkan kabar gembira telepon dari anaknya. Bagi orang tua yang masih hidup, ya jangan membuat sedih orang tua, jangan membuat sedih mereka dengan tidak mendapatkan kabar gembira dari anaknya. Demi Allah, sesungguhnya sapaan dari sang anak akan membuat hati orang tua berbinar-binar, membuat hati orang tua cerah, ceria, membuat hati orang tua senang, membuat hati orang tua gembira. Maka ambillah kegembiraan itu, jadikanlah kegembiraan hati orang tua dengan cara menelpon, dengan cara menghubungi mereka, dengan cara menanyakan kabar-kabar mereka. Alangkah senangnya orang tua kalau di pagi hari ditelepon oleh anaknya, menanyakan kabar saja. Cukup Anda menanyakan kabar. Apa kabar bunda? Apa kabar ayah pagi ini? Di sore hari ketika kita menutup hari kita pun kita menanyakan, bagaimana kabar bunda si sore ini? Bagaimana kabar ayah sore ini? Demi Allah, ini akan membuat hati orang tua senang dan membuat hati orang tua bahagia. Membuat mereka merasa nyaman, membuat mereka merasa tenang karena mendengarkan ucapan sapaan indah dari anak-anak mereka, dengan hanya menanyakan kabar, dengan hanya menanyakan kondisi. Karena kondisi orang tua kita hari ini, di paginya sehat, mungkin saja di sore harinya sudah lemah, atau di sore harinya dia sehat, atau di esok paginya dia kembali sehat, dan seterusnya. Maka menanyakan kabar kepada kedua orang tua adalah perkara yang sangat penting. Jangan kita lalai di dalam menjadikan diri kita tersambung kepada kedua orang tua kita. Ikhwatul iman hafizakumullah. Adapun wasiat Allah tabaraka wa taala yang ketiga di dalam surat Al-An'am 151 ini adalah wala taqtulu auladakum min imlaq. Larangan kita membunuh anak-anak kita. Larangan membunuh anak-anak. Setelah Allah sebutkan perkara tauhid, kemudian Allah sebutkan wasiat yang kedua, berbakti dan berbuat baik kepada orang tua, dan wasiat yang ketiga, wasiat mulia yang ketiga adalah larangan kita untuk membunuh anak-anak kita. Larangan kita untuk melakukan perkara yang sangat dibenci Allah Subhanahu wa taala. Di dalam ayat ini Allah katakan wala taqtulu auladakum min imlakin nahnu narzuqukum wa iyyahum. Janganlah kamu membunuh anak-anakmu karena takut miskin, kami akan memberi rezeki kepadamu dan kepada mereka. Setelah Allah berwasiat agar kita berbakti kepada orang tua, maka tersambung wasiat ini
kepada orang tua, ya, agar berbuat baik kepada anak-anaknya. Yang demikian membuat bangunan keluarga berdiri di atas pondasi iman yang kokoh, di atas kebaikan-kebaikan. Dikarenakan Islam sangat memberikan perhatian terhadap pendidikan anak. Jangan sampai kita termasuk orang-orang yang menyanyiakan anak kita atau menyanyiakan keluarga kita. Nabi kita sallallahu alaihi wasallam menyebutkan, kafa bil mar'i itsman ay yudayyi'a may yaqut. Cukuplah seseorang itu dianggap berdosa di sisi Allah bila ia menyanyiakan orang-orang yang menjadi dalam tanggungannya. Hadis riwayat Abu Dawud. Orang-orang yang menyanyiakan urusan anak dan keluarganya, yang tidak bertanggung jawab, yang menyepelekan, yang mengabaikan urusan anak dan keluarga, maka Anda termasuk yang berdosa di sisi Allah. Maka berhati-hatilah dengan perkara ini. Karena termasuk perkara wasiat Allah yang agung, yang mulia, yang Allah wasiatkan di dalam surat Al-An'am ini, di mana kita tidak boleh membunuh anak-anak kita. Dan kita tidak boleh untuk menjadikan mereka hilang dalam kehidupan kita. Karena dengan satu kekhawatiran, takut miskin, takut kita tidak cukup makan, takut tidak punya kemampuan untuk memberi rezeki. Makanya Allah katakan di dalam ayat ini, nahnu narzuqukum wa iyyahum. Kami, kata Allah, yang akan memberikan rezeki kepada kalian. Kami yang akan menanggung kalian. Kami yang akan memberikan jaminan kepada kalian. Maka mari kita lihat susunan kata-kata dari pesan Allah, dari wasiat Allah ini, wala taqtulu auladakum min imlakin. Di sini tentu adalah larangan, hadzal nahi yufidut tahrim. Larangan ini ya adalah berhukum dan di mana Allah melarang untuk sesuatu yang haram. Dan setelahnya wala taqtulu wa jaa ba'da fi'lu amrin wala nahi fi'il alamun nahi, dan setelahnya datang fi'il amr fi'il mudhari', maka ini menunjukkan yufidul umum. Dalam kaidah usulut tafsir wa qawaidu disebutkan, jika ada sebuah larangan dan datang setelahnya fi'il mudhari', maka ini fahadat tarkib yufidul umum. Apa maksudnya? Tidak boleh membunuh mereka dengan kondisi apapun. Tidak boleh kita membunuh mereka dalam keadaan apapun. Dalam kondisi bagaimanapun. Kita dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Apalagi Anda punya alasan tidak takut miskin. Ini tentu dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Siapakah gerangan yang akan menjamin rezeki? Siapakah zat yang akan memberikan kehidupan? Allah Azza wa Jalla. Maka disinilah kita lihat bahwa Allah menekankan larangannya kepada kita. Kemudian Allah katakan setelah fi'il nahi dengan mudhari' tadi, aulad. Kata aulad di dalam ayat ini labzun yashmal az-zukur wal inath. Jangan dikatakan anak di sini adalah laki-laki atau perempuan saja, tidak. Tetapi larangan Allah ini berlaku kepada anak laki-laki dan kepada anak perempuan sekaligus. Ya. Wal ma'ruf annal Arab kanu yaqtuluna al-inath. Dan memang ini menjadi sebuah kebiasaan buruk di zaman jahiliyah, ketika mereka tidak memandang kedudukan wanita di dalam budaya dan peradaban mereka. Bahkan perempuan menjadi lambang kehinaan dan kelemahan, dan akan bahagianya sebuah kabilah atau sebuah suku kalau di situ banyak lahir anak laki-laki. Karena ar-rijal lambang kekuatan, sedangkan an-nisa atau al-inas adalah lambang kelemahan. Kemudian Islam datang menghapus pemahaman tersebut dan menghapus seluruh kesenjangan di dalam pemahaman tersebut. Maka kemudian Islam datang memuliakan laki-laki dan datang memuliakan perempuan semuanya. Maka di sini Allah melarang. Wasiat yang ketiga, Allah melarang kita untuk membunuh anak-anak kita dengan alasan kemiskinan, dengan alasan tidak cukup makan, dengan alasan tidak memiliki kemampuan. Di sini Allah sebutkan illatnya adalah imlaq. Imlaq kata para ulama adalah faqr. Ya, karena lam yabqa ma'hu illa al-mulqat hiya as-sakh wa al-hijara allati laysa fi syai'. Maka di sini Allah menyebutkan illatnya adalah kefakiran. Dan
kata imlak, ya, ini Allah dahulukan, ya, kefakiran ini Allah dahulukan, qaddamallahu, ya, rizqal aba nahnu narzuqukum wa iyyahum. Agar kita faham, coba lihat ayat ini, saudara-saudari yang saya cintai, wala taqtulu auladakum, ya, jangan kalian bunuh anak-anak kalian. Wala taqtulu auladakum min imlakin. Sebutkan alasan pembunuhan itu adalah kefakiran. Lalu kemudian Allah menyebutkan nahnu narzuqukum wa iyyahum. Di sini Allah ingin memberikan pemahaman kepada kita bahwa ternyata yang memberikan rezeki itu kepada mereka adalah Allah. Di mana Allah katakan nahnu narzuqukum wa iyyahum. Allah dahulukan. Karena tadi orang tuanya sudah khawatir anak ini kalau hadir di tengah-tengah rumah tangga akan membawa kemiskinan, kefakiran. Atau hadirnya anak ini kita tidak memiliki kemampuan untuk memberikan makanan. Maka di sini Allah katakan nahnu narzuqukum wa iyyahum. Dan Allah mengatakan kami yang memberi rezeki kalian, wahai para orang tua, wahai para ayah, kami yang memberi rezeki kepada kalian. Allah dahulukan penyebutan kalian orang tua, barulah penyebutan anak-anak. Ini menunjukkan bahwa jangan khawatir, jangan kalian risau, jangan kalian takut bahwa yang memberi rezeki kalian itu dan memberi rezeki anak kalian itu saya, kata Allah. Ini kita harus yakini. Inilah indahnya kalau kita mentadaburi Al-Quran, bahwa Allah yang akan mencukupkan kita sebagai orang tua dan anak-anak kita. Untuk apa kita khawatir? Untuk apa kita takut dengan keberadaan mereka? Untuk apa kita merasa bimbang dengan kehadiran anak-anak kita? Maka disinilah Allah melarang kita agar tidak membunuh anak-anak dengan alasan kefakiran. Apalagi Ustaz hidup di zaman seperti ini, susah, ekonomi sulit, ekonomi lumpuh, ekonomi tidak jalan seterusnya. Maka anak yang ini hadir pula, maka kami sangat khawatir kehadiran mereka akan membuat susah kehidupan. Allah katakan, Allah jawab, nahnu narzuqukum wa iyyahum. Kami, kata Allah, yang akan memberi rezeki kalian dan mereka, anak-anak kalian. Maka di sini patut kita tajamkan pandangan kita. Maka jangan sampai keberadaan anak itu ya menjadikan kita sedih di hadapan Allah Azza wa Jalla. Wa kana al-faqru mutawaqi' khasyata imlak idza kathura al-aulad quddima rizqul aulad nahnu narzuqukum wa iyyakum. Allah mendahulukan penyebutan rezeki untuk orang tua, baru penyebutan rezeki untuk anak. Artinya jangan khawatir. Kita selama kita berusaha, Allah akan menjamin rezeki mereka. Bahkan para ulama menyebutkan bahwa keberadaan anak itu bahkan tidak hanya mendatangkan keberkahan, bahkan menjadi sebab datangnya rezeki. Para ulama mengatakan bahwa keberadaan anak itu ya menjadi sebab datangnya rezeki. Ya. Dan wa ma min dabatin fil ardi illa 'ala Allah rizquha. Tidak ada satupun makhluk di muka bumi ini kecuali Allah yang menjamin rezekinya. Makanya khitab daripada ayat ini adalah untuk kita semua, wala taqtulu auladakum min imlaq. Khitabnya ya yang ditujunya adalah kita semua. Baik masuk ke dalamnya orang mukmin dan masuk ke dalamnya orang kafir. Ya. Karena rezeki tidak ada satupun yang bisa menjamin kecuali Allah. Makanya orang-orang kafir pun mendapatkan rezeki dari Allah. Ya. Wa ma bikum min ni'matin faminallah. Tidak ada satu nikmat yang Allah berikan yang kalian dapatkan kecuali dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi, larangan ini juga termasuk kepada mukminin dan kafirin. Karena sesungguhnya anak-anak baik itu orang kafir maupun mukmin semuanya dalam tanggungan Allah Subhanahu wa taala, dan sebuah nikmat adalah sumbernya Allah Azza wa Jalla. Maka di sini disebutkan oleh Allah sebagai bentuk wasiatnya. Kenapa? Karena merupakan dosa yang paling besar. Di antara dosa-dosa yang paling buruk adalah kita membunuh anak-anak kita. Ikhwatul iman hafizakumullah. Allah Ta'ala katakan tadi, wala taqtulu auladakum min imlak. Ini tentu menyebutkan, memberikan pemahaman kepada kita sebagai mafhum mukhalafahnya, bahwa apapun yang menjadi alasan
tidak boleh bagi kita untuk membunuh anak kita. Apalagi dalam alasan kemiskinan atau kefakiran tidak boleh, dan alasan-alasan yang lain pun tidak boleh. Maka jangan sampai kita melakukan dosa yang buruk ini, dan jangan sampai kita termasuk orang-orang yang membunuh anak-anak kita. Wala taqrahu fatayatikum al-bigha'i in aradna tahassuna. Dan kita tidak boleh membenci dan menginginkan keburukan bagi anak-anak kita. Ikhwatul iman hafizakumullah. Mudah-mudahan wasiat yang ketiga ini bisa kita fahami bersama. Dan agar wasiat ini berjalan dengan baik dan bisa kita fahami, maka kita akan lengkapi pembahasan kita insyaallah taala pada pembahasan besok. Kita akan lanjutkan wasiat yang keempat dan seterusnya. Semoga Allah berkahi, Allah jadikan pertemuan kita pertemuan yang diberkahinya dan pertemuan yang mendapatkan ilmu agama Allah Azza wa Jalla. Barakallahu fikum. Ada pertanyaan dari saudara kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pada hakikatnya banyak sekali kita jumpai di sekitar kita bentuk-bentuk kesyirikan. Sering ana melihat dengan mata kepala sendiri, ana tidak bisa menyebutkan satu persatu bentuk kesyirikan itu. Waliyadzubillah. Ini perkara yang sangat banyak. Semoga Allah selamatkan kita. Salah satu contoh, setiap hari raya yang ketujuh mereka bilang hari raya kupat. Lalu ada yang menggantungkan ketupatnya di atas pintu, katanya untuk orang yang sudah mati. Waliyadzubillah. Ya, ana bilang sama suami, ini syirik besar. Ana bilang sama suami, ini syirik besar. Lalu suami bilang, biarkan kamu enggak makai adat, enggak apa-apa, biarkan mereka. Apakah ana termasuk zalim membiarkan kesyirikan di depan mata? Ana enggak punya keberanian untuk mengingatkan mereka. Syukran Ustaz atas penjelasannya. Ummi Nisa. Barakallahu fiik. Ukhtil fadilah. Naam. Sekali lagi bahwa kesyirikan adalah dosa besar. Dan setiap kita mesti berusaha untuk menyelamatkan diri. Apalagi di dalam tatanan keluarga. Seorang istri tentu tidak ridha kezaliman berupa kesyirikan itu hadir depan matanya. Atau sebaliknya, seorang suami pun tidak ridha dengan kesyirikan yang dilakukan oleh istri dan anak-anaknya. Maka bagaimanakah sikap kita jika kesyirikan itu ada di depan mata kita? Baik itu dilakukan oleh suami ataupun istri kita masing-masing. Maka di sini saya sampaikan sebuah ayat yang telah kita bacakan tadi. Innallaha la yaghfiru ay yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Dosa kesyirikan adalah dosa yang tidak diampunkan Allah Azza wa Jalla sebelum dia bertaubat. Yang kedua, kesyirikan adalah pembatal keislaman seseorang. Pembatal di antara keislaman seseorang. Ya, itu kesyirikan. Dan kesyirikan akan menggugurkan amal-amal kita yang kita lakukan selama ini. Inilah keburukan dan bahaya kesyirikan itu di dalam kehidupan kita. Maka bagaimana mungkin seorang istri bisa ridha dengan kesyirikan yang dilakukan oleh seorang suami di rumahnya? Maka sekali lagi Ummi Nisa, berdoalah kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah berikan hidayah kepada suaminya. Perbanyaklah doa, wabil khusus ketika di bulan suci Ramadan ini, agar Allah berikan hidayah kepada suaminya, agar Allah berikan kekokohan dalam agamanya, agar Allah berikan pemahaman yang benar di dalam urusan agamanya. Kemudian berikan nasihat. Kalau nasihat ini tidak bisa disampaikan oleh kita, maka minta orang lain untuk menyampaikan nasihat tentang perkara tersebut. Atau kita belikan hadiah berupa buku kepada suami kita, ya, agar bisa dibaca olehnya dan agar dia bisa memahami kesyirikan-kesyirikan tersebut, bahwa ternyata dilarang dalam agama kita. Dan ajaklah terus untuk kembali kepada agama Allah dengan panduan Al-Quran dan Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, dan tunjukkan dengan menunjukkan akhlak dan bakti kepada suami,
tetap hormat dan tetap santun kepadanya, dan bersabarlah dalam menyampaikan kebaikan tersebut, bersabarlah di dalam menyerukan kebenaran tersebut. Tidaklah mudah bagi seseorang mendakwahi suaminya. Maka sekali lagi mohonlah kepada Allah pertolongan dan taufiknya, dan mohonlah kepada Allah penjagaan dan perlindungannya, dan mohonlah kepada Allah Subhanahu wa taala kemudahan di dalam menyampaikan kebenaran tersebut. Wallahu taala a'lam bissawab. Masih ada pertanyaan? Pertama Ustaz, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya sudah 1 bulan sampai sekarang haid, tidak pernah berhenti, cuman flek-flek, tapi cuma flek. Kata dokter itu karena pengaruh hormon. Apakah saya tetap berpuasa? Terima kasih Ukhtil Fadilah atas pertanyaannya. Dan saya sampaikan kaidah umum tentang masalah ini adalah hendaknya seorang wanita, itu yang pertama, tidak tergesa-gesa untuk menyatakan telah habis masa haidnya. Ya. Hanya karena berhenti darah haid sebelum ia mengeluarkan cairan putih. Sebagaimana ucapan Aisyah radhiyallahu taala anha kepada para wanita-wanita yang datang bertanya kepada beliau tentang menggunakan kapas pembalut seorang wanita. Maka beliau mengatakan, janganlah kalian tergesa-gesa mengatakan habisnya masa haid hingga kalian melihat mengeluarkan cairan putih sebagai bentuk itu tanda berhentinya seseorang dari haidnya. Namun yang jadi tolak ukur adalah lihat ciri fisik dari darah itu sendiri. Ada perbedaan antara darah haid dan darah istihadah, dan tentu ini sudah dijelaskan oleh banyak para asatiz di dalam kitab-kitab fikih juga dijelaskan. Dan jika cirinya ada ciri darah haid, maka yang keluar itu adalah haid. Dan jika cirinya adalah darah-darah yang sifatnya adalah darah kotor, adalah darah istihadah. Ini tentu perlu kita ketahui hukumnya masing-masing. Dan kalau haid tentunya telah dijelaskan oleh para ulama, paling banyak adalah 14 hari, paling lama adalah 14 hari, maka kita ketahui ciri dan karakter darahnya. Dan jika seandainya tidak bagian dari ciri dan darah haid, berarti dia darah istihadah. Maka hukum bagi orang yang istihadah, ya, maka dia tetap wajib berpuasa dan dia tetap wajib salat. Dan tentu dia membersihkan dirinya dan mensucikan dirinya sebelum dia melaksanakan ibadah salat atau sebelum atau ketika dia berpuasa tersebut. Maka kalau itu adalah darah istihadah, darah kotor, maka Anda tetap berpuasa dan tetap melaksanakan salat dengan berusaha untuk menjaga diri dan membersihkan diri, jangan sampai kotoran tersebut mengalir dan mengotori lantai. Wallahu ta'ala alam bissawab. Barakallahu fikum. Semoga Allah berkahi pertemuan kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.